keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada pengikutnya beliau. Alhamdulillah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul dalam sebuah kelas yang mungkin kemarin-kemarin kita sudah ketemu, Masya Allah ya, tentang keimanan, tentang daripada sifat-sifat Nabi yang kita harus tiru. Dan hari ini kita akan bahas tentang tema Islam itu, tadi ya saya lupa apa itu tadi temanya. Islam itu kayak begini, apa pokoknya gitulah, tentang Islam pokoknya ya. Islam masa kini kok begitu, wah kalau tidak salah seperti itu tadi temanya. Masya Allah. Jadi kita harus pahami dulu makna Islam, terutama apalagi kita ini yang sudah mengaku sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Islam adalah sebuah agama. Al-Islamu huwa syariatu ma ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah sebuah syariat yang dibawa oleh Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Islam mengajarkan banyak hal kepada kita, dan tentunya dari kata Islam sendiri ialah tiada lain adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa ulama termasuk salah satunya saya pernah mendengar daripada kajian dari guru saya, Islam adalah tiada lain, arti dari Islam sendiri bisa diambil dari kata Islam, artinya tiada lain adalah kita tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi bentuk kepasrahan kita, bentuk taatnya kita, bentuk patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Islam. Lalu Islam sendiri adalah sebuah agama yang mengajarkan banyak hal. Islam mengajarkan hal-hal kebaikan kepada kita. Mungkin kalau kita jauh dari agama, ataupun juga kita jauh dari pedoman kita, mungkin pada saat ini juga kita nggak bakal yang namanya merasakan begitu banyak kebahagiaan yang luar biasa. Makanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Islam mengajarkan kepada kita banyak hal, banyak kebaikan. Sebagai contoh saja yang bisa kita ambil, Islam itu adalah agama yang mengajarkan rahmah, kasih sayang. Kita lihat dimanapun kita berada, kita selalu diberikan daripada kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat kasih sayang kepada semua manusia. Bahkan bukan cuma manusia, kalau kita pengen mengkaji bersama, bahkan sama binatang pun juga kita harus bersifat kasih sayang. Ya kali misalkan ada kucing di jalan, masa tiba-tiba kita mengganggu dia? Tidak. Kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan diajarkan di dalam agama Islam, yaitu bersifat rahmah kepada siapapun, bersifat kasih sayang kepada siapapun, walaupun bukan terhadap teman kita yang mungkin tidak seiman dengan kita, artinya non-muslim. Kita juga harus menebarkan kasih sayang. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah makna terdalam dari Islam, yaitu sifat rahmah, kasih sayang. Maka apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil dari sifat kasih sayang, dan apa yang bakal kita dapat dari sesuatu yang kita ucapkan, sesuatu yang kita lakukan daripada sifat rahmah tersebut? Yaitu dalam salah satu hadis dari besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mengasihi daripada orang-orang yang mengasihi kepada siapapun akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sebarlah kasih sayang, irhamu man fil ard, yang ada di muka bumi ini, yarhamukum man fis sama, maka yang di atas langit akan daripada mengasihi kita semua. Masya Allah. Jadi kalau kita di dunia ini punya sifat kasih sayang, mendebarkan kasih sayang di muka bumi ini, Masya Allah. Jadi penduduk langit, yang ada di langit semuanya itu apa? Mereka itu mengasihi kita semua. Malaikat, mereka melihat kita. Allah Subhanahu wa taala tentu pasti akan melihat daripada sifat yang baik tersebut. Lalu juga para malaikat menyaksikan. Dan ada salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang pada intinya adalah, kalau satu aja nih manusia di muka bumi ini seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dia itu melakukan sebuah kebaikan, Allah taala cinta sama nih orang, maka Allah taala panggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah taala mengatakan bahwasanya
aku mencintai hambaku yang ini, maka malaikat Jibril akan mencintai dia. Maka malaikat Jibril sampai kepada penduduk-penduduk yang dimana di situ dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril menyampaikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala mencintai orang hamba ini. Maka pada saat itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu mereka akhirnya mencintai orang hamba ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, ini karena kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali